Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Siti Fatika dengan NIM 211420012 dan teman saya Trisna Aulia Putri Anjati 211420007. Di sini kelompok 7 akan memaparkan materi presentasi tentang implikatur, peranggapan, dan perikutan. Pertama, saya akan membahas tentang implikatur. Pengertian implikatur menurut Pranowo mendefinisikan implikatur adalah sesuatu dinyatakan secara tersirat dalam suatu percakapan. Kedua, menurut Leitch pada tahun 1993 menyatakan bahwa implikatur bersifat probabilitas karena apa yang dimaksud oleh si penutur dengan tuturannya tidak pernah dapat diketahui dengan pasti. Jadi, apa yang dimaksudkan penutur melalui proposisi yang dituturkannya tidak dapat diketahui secara pasti oleh penutur. Ia menambahkan ada beberapa faktor yang menentukan apa yang dimaksud oleh penutur dengan tuturannya, yakni kondisi-kondisi yang dapat diamati, tuturan, dan konteks. Berdasarkan faktor-faktor ini, penutur bertugas menyimpulkan interpretasi yang paling mungkin, dengan demikian menafsirkan tuturan tidak berbeda halnya dengan membuat hipotesis. Menurut Levinson dalam Nababan pada tahun 1987 melihat kegunaan konsep implikatur terdiri atas 4 butir, yaitu 1. Konsep implikatur kemungkinan menjelaskan fungsional yang bermakna atas fakta-fakta kebebasan yang tidak terjangkau oleh teori linguistik. 2. Konsep implikatur memberikan sesuatu penjelasan yang tegas atau eksplisit berbeda dari apa yang dimaksud dan bahwa pemakai bahasa itu mengerti atau dapat menangkap pesan yang dimaksud. 3. Konsep implikatur tampaknya dapat menyederhanakan pemberian semantik dari perbedaan hubungan antar klausa maupun klausa-klausa itu dihubungkan dengan kata-kata struktural yang sama. 4. Konsep implikatur adalah hanya beberapa butir saja. Dasar-dasar implikatur dapat menerangkan berbagai macam fakta atau gejala yang secara lahirlah tidak kelihatan atau berlawanan. Contoh, Bapak datang, jangan menangis. Maksud tuturan tidak hanya bermaksud memberi informasi bahwa sang ayah sudah datang dari satu tempat. Penutur bermaksud mengingatkan mitra tutur bahwa sang ayah bersifat keras dan kejam, sehingga sang ayah akan melakukan sesuatu terhadapnya apabila ia masih terus menangis. Tuturan itu mengimplikasikan bahwa sang ayah seorang yang keras dan kejam, sering marah-marah dan anaknya yang sedang menangis. Dan kedua yaitu peranggapan. Peranggapan dalam kajian pragmatik didefinisikan sebagai pengetahuan latar belakang yang dapat membuat satu tindakan dalam peristiwa berbahasa. Di sisi lain, peranggapan dapat didefinisikan sebagai hubungan antara pembicara dan kewajaran suatu kalimat dalam konteks tertentu. Menurut Brown dalam Pranowo, mendefinisikan peranggapan adalah sesuatu yang telah diketahui oleh pesapa atau penyapa, atau antara penutur dan mitra tutur. Dengan demikian, peranggapan merupakan dasar pemahaman bersama antara penutur dan mitra tutur yang tidak perlu dinyatakan sebuah tuturan dikatakan peranggapan tuturan yang lain jika ketidakbenaran tuturan kedua atau yang diperanggapkan mengakibatkan tuturan yang pertama atau yang memperanggapkan tidak dapat dikatakan benar atau salah. Menurut Palmer pada tahun 1989. Itulah pengertian dari peranggapan dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak. Contoh dari peranggapan. Tuturan 3 dan 4 berikut memperanggapkan tuturan lain. Tuturan 3, Aping sedang minum susu Vitalak kesukaannya. Tuturan 4, tanaman hias Ibu Meilian sangat indah karena disiram setiap hari. Tuturan yang diperanggapkan oleh tuturan 3 dan 4 masing-masing adalah tuturan 5 dan 6 berikut ini.
Tuturan 5, ada susu Vitalak. Tuturan ke-6, Ibu Meilan mempunyai tanaman hias. Tegasnya, tuturan 5 dan 6 masing-masing merupakan peranggapan dari tuturan 3 dan 4. Penalaran yang diajukan berkenaan dengan pendapat itu adalah bahwa jika memang ada susu Vitalak, tuturan 3 dapat dinilai benar salahnya. Sebaliknya, jika tidak ada susu Vitalak, maka tuturan 3 itu tidak dapat dinilai benar salahnya. Sementara itu, kenyataannya menunjukkan bahwa memang ada susu Vitalak atau susu formula untuk usia balita. Dengan demikian, tuturan 3 merupakan tuturan yang benar dengan peranggapan yang dipahami bersama oleh penutur dan mitra tuturnya, yaitu tuturan 5. Tuturan 4 juga dapat dinilai benar salahnya jika memang Ibu Meilan mempunyai tanaman hias. Oleh karena kenyataannya membuktikan bahwa Ibu Meilan mempunyai tanaman hias. Tuturan 4 itu merupakan tuturan yang benar dengan peranggapan tuturan 6. Yang selanjutnya yakni perikutan. Perikutan merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Inggris yaitu entailment. Menurut Gunawan pada tahun 1994 pada halaman 52, perikutan adalah implikasi logis dari sebuah tuturan. Perikutan ini tidak lain merupakan bagian atau konsekuensi mutlak dari sebuah tuturan. Menurut Wijana tahun 1996 pada halaman 39 sampai 40. Sebuah tuturan dapat memperikutkan tuturan lain dan tuturan perikutan itu dapat bermakna memperikutkan tuturan pertama. Menurut Agustina tahun 1962 pada halaman 49 menulis, jika P memperikutkan Q, Q memperikutkan P. Hal ini berarti terjadi kondisi saling memperikutkan. Perikutan Q yang muncul karena P sekaligus juga bermakna bahwa Q itu memperikutkan P. Contohnya yakni, yang pertama yaitu kondisi saling memperikutkan. Tuturan pertama, buku itu ada di atas meja belajar. Tuturan kedua, meja belajar itu ada di bawah buku. Tuturan pertama memperikutkan tuturan kedua. Dengan demikian, tuturan kedua juga dapat memperikutkan tuturan pertama. Yang selanjutnya, sebagai konsekuensi mutlak. Sebagai konsekuensi mutlak, perikutan merupakan sesuatu yang bersifat logis. Tuturan ketiga, Anto seorang sarjana. Tuturan 4, Anto pernah kuliah. Tuturan 3 yang memperikutkan tuturan 4 sejalan dengan karakteristik perikutan itu. Yang ketiga, tuturan tidak berterima. Tuturan 5, walaupun Anto seorang pelajar, ia tidak bisa membaca dan menulis. Tuturan 5 merupakan tuturan yang tidak berterima. Yang keempat, konsekuensi logis. Tuturan 6, Anto mempunyai ijazah. Tuturan 7, Anto sudah lulus kuliah. Tuturan 7 merupakan konsekuensi logis dari tuturan 6. Terima kasih, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.